Tahfiz berasal dari bahasa Arab dengan akar kata hafaza yang mempunyai arti menghafal, menjaga, dan memelihara. Tahfizul Quran memiliki makna proses penghafalan Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran disebut dengan hafiz. Salah satu amalan paling baik yang ingin diraih semua umat Islam adalah menghafal Al-Quran. Banyak keutamaan yang akan diraih jika seseorang dapat menjadi penghafal Al-Quran. Keutamaan yang didapatkan jika menjadi penghafal Al-Quran antara lain, kelak di dalam surga akan diberikan derajat yang tinggi. Penghafal Al-Quran dapat memberikan mahkota di surga untuk orang tua, terbebas dari siksa, dan masih banyak lagi. Namun, menghafal Al-Quran bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan untuk menghafal satu surah pun kadang membutuhkan waktu yang cukup lama dan hanya bertahan tidak lama untuk dihafal di luar kepala jika tidak mengulang-ulanginya. Jika tidak pandai memanfaatkan waktu, maka apapun cara menghafal Al-Quran yang kita lakukan hanya berakhir menjadi keinginan belaka. Tetapi bukan berarti menghafalkan Al-Quran menjadi hal yang mustahil dilakukan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghafalkan Al-Quran. Berikut cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah. Meluruskan niat dan sholat hajat. Pertama, meluruskan niat. Sebelum memulai menghafal Al-Quran, niat menjadi hal yang paling utama. Niat yang benar itu merupakan salah satu syarat cara menghafal Al-Quran. Niatkan menghafal Al-Quran untuk beribadah dan ingin mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Jangan sampai niat untuk menghafal salah dan hindari terjerumus kepada riya. Dengan niat yang lurus dan hati ikhlas karena Allah Ta'ala, maka rasa lelah, malas, dan perasaan sulit tidak akan menjadi penghalang dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan sholat hajat. Setelah meluruskan niat, cara menghafal Al-Quran dengan mudah selanjutnya adalah melaksanakan sholat hajat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan saat proses menghafal Al-Quran, karena pemilik Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon kepada pemiliknya agar diberi kemudahan. Teguhkan keyakinan dan minta doa orang tua. Meneguhkan keyakinan, tanamkanlah pada diri bahwa menghafal Al-Quran itu sangat mudah, maka akan terasa mudah. Namun jika kita menanamkan pikiran bahwa menghafal Al-Quran itu sulit, maka ia akan terasa sulit. Jadi, selalu motivasi diri sendiri agar tumbuh keyakinan bahwa cara menghafal Al-Quran yang kita lakukan itu mudah. Meminta doa kepada orang tua dan guru. Meminta doa dan mohon restu kepada orang tua dan guru menjadi hal penting lainnya sebelum menghafal Al-Quran. Ridho dari orang tua dan guru yang kita percaya akan memberikan kemudahan dalam proses menghafal. Dukungan orang tua dan guru juga akan menambah rasa optimis dan semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syukur alhamdulillah, itulah kata yang paling afdal kita ucapkan menandai kesyukuran kita kepada Allah. Karena dialah Allah yang menciptakan dualisme kehidupan yang mana tak akan menang satu jika tak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, si kaya dan si miskin, si cantik dan si buruk rupa. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasul junjungan alam, yang mana beliau dengan permata dalam lautan, benteng rohani dalam surga, tubuh akan lautan budi. Ke bukit beliau dangi, ke lembah beliau turuni, yang berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid yang berlafazkan La ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul kewajiban ilmu adalah kewajiban. Adapun untuk meningkatkan ketakwaan, maka tentu saja kita harus mau belajar, mau mengaji, dan mau menimba ilmu. Seluruh ilmu dapat menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti tata cara sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan berhaji, serta ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ilmu adalah usaha sadar manusia untuk mengetahui, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan. Setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka semakin banyak pengetahuan yang kita ketahui. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Muhammad Zaki Mubarak. Sudah lomba apa saja yang sudah diikuti? Tilawah, azan, sama praktik sholat, sama tadarus. Sudah berapa lama ikut tahfiz Al-Quran di sini, dan sudah berapa banyak berapa juz hafalannya kalau boleh tahu? Sudah 4 bulan. Saya menerima hafalan sampai 1 juz. Ya, 1 juz di 30 di. Baik. Nah, itu perlombaannya dapat juara tidak? Bisa disebutkan juara apa saja? Lomba ini juara 3. Juara 3 apa itu? Lombanya? Tilawah di. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alif Lam Mim. Ayatun الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berapa tahun mungkin jadi hafiz? Sudah Berapa lama? 8 bulan. Alhamdulillah. Sudah berapa hafalannya? Alhamdulillah sejak saya Jadi masuk hafiz? di sini ke Q3 Ya. NU binaan Fatayat NU, saya sudah mengikuti wisuda Ya. santri angkatan 1. Ya. Dan pernah ikut lomba apa saja? Lomba ceramah, Ya. lomba doa-doa sehari-hari, Ya. sama lomba azan, lomba tadarus. Ya. Kalau boleh tahu sempat itu ikut lomba dapat juara tidak? Empat, Dapat juara. Di juara berapa? juara 2. Juara 2. Nah, kemudian sudah berapa juz hafalannya atau sudah berapa juz hafalannya? Alhamdulillah sejak saya mengaji di sini hafalan saya sudah 2 juz. 2 juz ya. Sudah dapat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله
Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Birrul Walidain. Kita sebagai orang muslim wajib berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an wa bil walidain. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tadi memerintahkan agar kita senantiasa menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau bercerita sedikit. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang bersama sahabat-sahabat. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang patut memperoleh penghormatan bagiku, wahai Nabi?" Rasulullah menjawab, "Ibu." Lalu siapa lagi, wahai Rasulullah? Ibu. Lalu siapa lagi, wahai Rasulullah? Ibumu. Nah, Rasulullah menjawab hingga 3 kali. Lalu siapa lagi, wahai Rasulullah? Abu, ayah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membantah kepada kedua orang tua kita, niscaya Allah akan menurunkan azab neraka ketika panasnya minta ampun, pokoknya 70 kali lipat panasnya dibanding api dunia ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ceramah ini bermanfaat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya memperbaiki bacaan dan dekatkan diri dengan Al-Quran. Memperbaiki bacaan. Sebelum memulai menghafal Al-Quran, sangat penting untuk mengecek kembali kualitas bacaan yang kita miliki. Berikan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran agar hafalan menjadi lebih sempurna dan pahala yang didapatkan semakin berlipat. Hal ini juga perlu dilakukan agar kita terhindar dari salah dalam membaca dan membuat kekeliruan. Menghafal Al-Quran memang mempunyai keutamaan yang banyak, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran merupakan salah satu cara menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat yang paling ampuh. Perbanyak waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan pikirkan metode menghafal Al-Quran yang sulit terlebih dahulu, tetapi pikirkanlah bagaimana caranya untuk memulai membaca 5 juz per hari atau harus menghafal 1 ayat per hari.
Menggunakan mushaf yang sama dan pilih metode paling mudah. Menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran. Agar menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah, pastikan untuk selalu menggunakan mushaf Al-Quran yang sama. Menggunakan mushaf yang sama akan mempermudah untuk mengingat letak ayat yang telah kita hafalkan. Analogi menghafal Al-Quran itu sebenarnya mirip dengan merekam gambar ke dalam memori, sehingga bentuk mushaf itu akan mempengaruhi struktur hafalan kita di memori otak. Menggunakan metode menghafal Al-Quran paling mudah. Metode atau cara menghafal Al-Quran sebenarnya banyak sekali, namun sebaiknya pilihlah metode menghafal Al-Quran yang paling mudah. Setiap orang sangat mungkin untuk memiliki metode hafalan yang berbeda. Hal itu tergantung dari bagaimana cara yang paling memudahkan pada masing-masing orang. Mencari referensi dan belajar melihat cara menghafal dari orang lain juga bisa membantu dalam menentukan metode seperti apa yang cocok untuk kita praktekkan. Disiplin, murojaah, dan tetapkan target hafalan. Sering melakukan murojaah atau mengulangi bacaan. Semakin sering mengulangi satu ayat, maka akan lebih mudah ayat tersebut melekat di dalam ingatan kita. Jangan terburu-buru menambah hafalan tanpa mengulang ayat sebelumnya berkali-kali. Hal ini untuk mengurangi risiko hilangnya hafalan tersebut. Sangat disarankan untuk mengulang murojaah sesering mungkin agar ayat yang sudah kita hafalkan bisa melekat di ingatan kita dalam waktu yang lama. Pasang target menghafal Al-Quran. Sebelum menghafal Al-Quran akan sangat baik jika membuat target dan timeline hafalan kita. Dengan memiliki target yang jelas, kita akan lebih mudah dalam mendorong diri untuk terus semangat dalam menghafal. Terkadang di tengah menghafal Al-Quran, kita biasanya mengalami kendala, seperti hafalan yang menjadi susah masuk atau malas menambah hafalan. Kalau sudah begitu, semangat kita biasanya akan berkurang, sehingga kita merasa bahwa Al-Quran susah untuk dihafalkan. Oleh karena itu, adanya target akan sangat membantu dalam mendisiplinkan hafalan kita. Menyetorkan hafalan kepada guru dan mendengarkan murotal. Menyetorkan hafalan kepada guru yang kompeten. Untuk menghindari bacaan yang salah, ayat atau halaman yang sudah dihafal sebaiknya diperdengarkan kepada orang lain. Ini bertujuan agar orang tersebut bisa mengoreksi atau membenarkan jika bacaan kita salah. Selain itu, dengan menyetorkan hafalan kita kepada orang lain akan menambah semangat kita untuk bisa menghafal dengan rajin dan dengan sempurna. Banyak mendengarkan murotal. Salah satu cara paling mudah dalam menghafal Al-Quran adalah dengan sering mendengarkan murotal. Biasanya, akan lebih mudah untuk mengingat sebuah ayat ketika ayat tersebut dilantunkan dengan dalam irama yang merdu dan didengarkan berulang-ulang. Semakin sering kita mendengarkan murotal, maka semakin banyak ayat yang kita hafal dengan cepat. Membuat jadwal hafalan dan berkumpul dengan orang soleh. Membuat jadwal hafalan. Selain membuat target, membuat jadwal rutin untuk menghafal Al-Quran juga sangat penting agar bisa disiplin dalam proses menghafal. Usahakan untuk menyediakan satu waktu khusus untuk menghafal Al-Quran setiap harinya. Ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk menghafal Al-Quran, antara lain di sepertiga malam terakhir, saat pertengahan siang hari, dan di pagi hari setelah sholat subuh. Sudah berapa tahun berdiri ini tempat lesnya? Ya, jadi saya perjelas bahwa ini adalah program, salah satu program Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Parepare, yaitu pembinaan santri. Kemudian kita mulai buka di tahun ini, di bulan Februari kita mulai buka pendaftaran tanggal 21 Februari. Kemudian kita mulai kegiatan ini mulai tanggal 9 Maret. Jadi belum cukup setahun. Nanti bulan 3 baru
cukup setahun. Kemudian ini jam mengajarnya, operasionalnya dari jam berapa? Ya, kebetulan kegiatan di Istana Tahfidzul Quran ini itu ada kelas pagi mulai dari jam 8 pagi itu khusus untuk RA Fatayat NU Parepare. Kemudian lanjut di kelas siang mulai dari jam 2 sampai jam 5 itu kelas siang santri tahfiz Quran mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMP. Kemudian lanjut di kelas malam itu mulai dari jam 5.30 sampai di jam 8. Itu santrinya mulai dari tingkat SD sampai di tingkat SMA. Dan khusus tingkat SMP dan SMA itu khusus perempuan. Jadi SD-nya yang laki-laki dan perempuan. Kemudian ini kan tadi ada beberapa dari pagi, kemudian beda juga anunya. Kemudian mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses belajarnya, apa-apa saja yang diajarkan mungkin di RA, apa-apa saja. Kemudian untuk tingkat SD dan SMA tadi apa? Jadi khusus untuk RA Fatayat NU Parepare itu di TK kita sudah bentuk mulai dari pendidikannya tentunya merujuk kepada pendidikan RA Ratul Afat, kemudian dia merujuk kepada kalender pendidikan Kementerian Agama. Untuk pendidikannya tentunya yang kelasnya itu dia tahfiz. Jadi RA Fatayat NU ini selain belajar tahfiz, kemudian belajar yang di usianya itu pelajaran yang usianya seperti mengenal huruf, kemudian mengenal lingkungan dan lain sebagainya. Dan yang lebih khusus di RA Fatayat NU kita belajar dengan kearifan lokal. Nanti akan diajarkan juga bahasa lokal, yaitu bahasa daerah, yang dimana kita ketahui bahwa bahasa daerah ini sudah mulai pudar karena bahasa ibu saja itu sudah tidak menggunakan bahasa daerah sekarang. Jadi kita bagaimana mau mengajarkan anak-anak di usia RA ini itu belajar bahasa daerah. Dan tentunya juga karena tenaga pengajar kami ada dari pendidikan S2 bahasa Inggris dan kebetulan sekretaris juga dari bahasa Arab, jadi kita juga selipkan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris dan juga diselipkan bahasa Arab. Nah, kemudian khusus untuk kelas siang itu anak-anak sebenarnya ini namanya TKTPA, tapi dia plus tahfiz. Jadi anak-anak belajarnya mulai dari kegiatannya itu mulai dari pembukaannya itu adalah salawat, anak-anak 15 menit bersalawat, kemudian lanjut dengan menghafal atau menyentuh hafalan, kemudian lanjut mengaji, kemudian setelah itu sholat asar. Setelah sholat asar lanjut lagi, jadi Senin sampai Jumat itu dia punya jadwal belajarnya ya. Jadi jadwal pelajaran, jadi Senin itu belajar bacaan sholat setelah sholat asar, kemudian lanjut lagi Selasa tajwid, hari Rabu belajar menulis Al-Quran, hari Kamis itu belajar bacaan doa sehari-hari. Kemudian di setiap hari Jumat ini adalah kegiatan rutin yaitu pembacaan Ratibul Al-Atas yang biasanya bukan di sini tapi dia di Rumah Putih, yang di rumah yang di TK ini. Kelas malam juga begitu sama Ji. Sebenarnya di kelas siang, cuman kita buka kelas malam karena di kelas siang full tempat, jadi pasti ada pendaftar, jadi kita buka kelas malam. Iya. Kemudian ini cara untuk kan ini banyak anak muridnya, ada berapa anak muridnya? Kalau untuk santri RA itu ada 19 orang, kemudian untuk santri TKTPA kelas siang itu sebanyak 65 orang, kemudian di kelas malam itu sudah 40-an lebih ya, sudah 40-an lebih di kelas malam. Jadi ya lebih 100 lah semua mulai dari pagi sampai malam. Kemudian cara untuk kalau misalnya ada anak-anak yang mau ikut mendaftar, ikut gabung, bagaimana caranya Ustaz? Iya. Jadi untuk bergabung di sini itu sebenarnya mudah sekali. Tetapi biasanya kalau kelas siang kita tutup karena sudah full kelasnya. Seandainya ruang kelasnya luas, kita mungkin terima juga lebih banyak. Kemudian dia paling datang di sini mendaftar, ambil formulir,
Setelah itu mengisi formulir dengan berbagai lampirannya. Kemudian kayaknya Ustazah, temanya tentang bagaimana inspirasi pemuda hafiz. Mungkin bisa kita sebutkan untuk ajakan orang tua untuk anaknya jadi hafiz, atau misalnya anak-anak untuk jadi hafiz. Jadi sebelum saya jawab, saya sampaikan dulu bahwa tenaga pengajar kita di sini itu adalah ada salah satu dari pengajar adalah Hafizah 30 juz yang alumni daripada Darul Imam Musti Agung Pangkajene Kabupaten Sidrap. Kemudian yang lainnya itu yang pernah mengajar juga, dan tentunya kita mengambil tenaga pengajar dari mereka yang tentunya kita ketahui bahwa sudah bagus bacaan Qur'annya. Kemudian saya dari awal kita buka ini tentunya kita mau mengajak daripada anak-anak ya, supaya lebih lebih meningkatkan kecintaannya terhadap Al-Qur'an. Kemudian kita juga sampaikan bahwa bukan hanya anak yang mondok yang bisa menghafal. Jadi ini sebenarnya kita buka TKA. Ketika ada anak yang tidak mau mondok di pesantren, ketika ada orang tua yang tidak bisa lepas dari anaknya, itu kita buka di sini supaya dia belajar. Awalnya belajar di sini untuk menjadi hafiz Quran. Dan alhamdulillah 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan wisuda santri, karena sudah ada yang menyelesaikan 1 juz dan 2 juz dalam 1 semester. Ya. Berteman dengan orang soleh. Selain disiplin terhadap diri sendiri, hal lain yang menjadi penting saat kita menghafal Al-Quran adalah dengan banyak berteman dengan orang soleh. Perbanyak berinteraksi dan berkumpul dengan orang-orang yang juga menghafal Al-Quran atau orang-orang yang bisa mendukung keinginan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai hafalan kita terhenti karena kita disibukkan dengan lingkungan yang tidak mendukung proses kita dalam menghafal Al-Quran. Bersabar dengan ujian dan istiqomah. Bersabar atas ujian saat menghafalkan Al-Quran tentu banyak perjuangan dan pengorbanannya. Ketika kita sudah memiliki niat dan berkomitmen untuk menghafal, maka kita harus bersiap memberikan seluruh usaha dan waktu yang kita punya untuk banyak-banyak menghafalkan Al-Quran. Bersabar adalah kunci dalam setiap kesulitan yang kita dapatkan selama proses menghafal. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan kemudahan yang lebih banyak dalam menghafalkan Al-Quran. Istiqomah. Menjadi penghafal Al-Quran harus memiliki prinsip yang teguh untuk selalu menjaga hafalan walau dalam keadaan dan situasi apapun, sebab tidak ada kesuksesan yang dapat diraih kecuali dilandasi konsistensi yang kuat. Begitu pula tidak ada hafalan yang kuat diraih kecuali konsisten mengulang hafalan. Oleh karena itu, untuk menjaga hafalan seorang penghafal Al-Quran harus konsisten dengan manajemen waktu dan murojaah yang telah ditetapkan. Semoga kita semua selalu terinspirasi menjadi hafiz dan hafizah, atau setidaknya kita terinspirasi untuk selalu membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran.